selamat sore sahabat Sabda semua. Senang sekali bisa ketemu lagi dalam acara Kenal Ilsa, Kenal Yayasan Lembaga Sabda. Dan pada sore hari ini kita akan sama-sama ngobrol atau dengerin cerita yang asik banget ya. Harapannya sih ya, tapi pastinya asik deh. Dengan teman-teman muda kita dari Yayasan Lembaga Sabda, yaitu mereka yang magang di Yayasan Lembaga Sabda dalam kurun waktu 6 bulan ini ya. Kita akan denger ya sama-sama apa sih yang sudah dialami, dan mungkin saat ini ada yang sedang menonton siaran tundanya dan mungkin baru pertama kali mengikuti acara Kenal Ilsa ini. Yang pasti Ilsa ini memang kami lakukan, kami program untuk bisa ngobrol bareng nih dengan sahabat-sahabat Sabda ya, bisa mengetahui lebih banyak gitu ya tentang pelayanan Sabda. Bahkan boleh tanya-tanya kepo-kepo tentang pelayanan Yayasan Lembaga Sabda. Dan biasanya kami hadir setiap hari Senin ya, sebulan 2 kali aja, nggak setiap hari Senin sih ya. Jadi sebulan 2 kali, dan harapannya bisa lebih banyak memberikan informasi tentang pelayanan Sabda. Jadi bagi rekan-rekan semua yang sedang mengikuti kegiatan ini ya, sedang langsung mau menginformasikan kepada rekan-rekan yang lain, saya persilahkan supaya nanti, terutama nih yang sedang mungkin cari-cari tempat magang, ada saudaranya, kenalannya, anaknya mungkin, keponakannya, untuk magang di pelayanan di Yayasan Lembaga Sabda ya, nanti boleh join untuk mengikuti ya. Sebenarnya gimana sih kalau kita magang di Yayasan Lembaga Sabda itu? Oke, di sini sudah ada rekan saya nih, 2 orang nih ya, ada Salomo dan juga Ken. Halo. Halo Bu. Halo. Iya, Salomo, lalu Ken? Nah, oke, kamu rasanya kayak masih di Sabda aja nih ya, backgroundnya kayak di Sabda nih. Banyak bukunya. Oke ya, jadi sudah siap ya untuk sharing pengalaman serunya selama pelayanan di Sabda? Siap. Siap, Bu. Siap? Oh, siap. Salomo jangan tegang, ini tegang sekali kayaknya nih. Atau freeze ya? Freeze kayaknya. Oke, ya baik ya. Kita nyapa dulu nih rekan-rekan yang udah join di sini ya. Di sini ada Kak Jenny. Halo Kak Jenny, terima kasih selalu setia ya untuk mengikuti kegiatan dari Sabda. Lalu juga ada XY Birds. Halo, lalu ada Brilnat. Ini Brilnat dulu yang pernah magang di sini juga ya. Teman-temannya Ken nih kayaknya banyak jagoinnya. Ada Hilda Glenn ya. Halo, salam kenal untuk rekan-rekan semua yang udah join ya. Dan juga rekan-rekan yang lain gitu ya. Oke, kita akan mulai aja. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai sharing untuk kenal Yayasan Lembaga Sabda sore hari ini, sharing pelayanan magang di Sabda. Saya minta kesediaannya Salomo ya untuk membuka di dalam doa. Silakan Salomo. Baik Bu, mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, pada siang hari Tuhan kami berterima kasih karena Tuhan telah mengumpulkan kami di live Kenal Yayasan ini. Tuhan berkatilah kami semua untuk men-sharingkan pengalaman magang kami semua. Berkatilah supaya sharing ini bisa digunakan, bisa diserap oleh semua penonton dan bisa menjadi panduan untuk bagi mereka yang ingin magang di Yayasan Tuhan. Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Salomo. Oke, baik ya. Ini beberapa lagi rekan-rekan kita yang udah join ya. Di sini ada Tianto Priska, lalu juga ada Christian Eka ya, dan rekan-rekan yang lain. Silakan boleh menginformasikan tentang kegiatan ini kepada teman-teman yang lain ya, supaya nanti bisa mengikuti lebih lanjut tentang bagaimana sih pelayanan atau program magang yang ada di Yayasan Lembaga Sabda. Ya, baik, sebelum saya ke Salomo dan juga magang, saya ingin sedikit menginformasikan tentang program magang di Yayasan Lembaga Sabda. Jadi Yayasan Lembaga Sabda memang sejak dahulu sudah membuka kesempatan bagi anak-anak muda yang ingin bergabung ya, walaupun tidak menjadi karyawan tetap, tapi bergabung ya untuk untuk bekerja secara magang di Yayasan Lembaga Sabda. Dan ada yang secara resmi dari kampus, tapi ada juga yang secara pribadi ya. Yang pasti yang dari kampus sudah pasti itu harus ada surat pengantar dari kampus, dan juga pasti ada penilaian, ada indikator-indikator bagaimana mereka bisa dikatakan sudah bekerja dengan baik di Yayasan Lembaga Sabda selama magang. Lalu ada juga yang magang di sini karena memang keinginan pribadi, biasanya masa-masa liburan ya, liburan kampus atau liburan sekolah, atau ya ketika masa jeda antara lulus kuliah lalu akan cari tempat kuliah lagi, atau sedang liburan ya. Jadi
selama 2 bulan ya ingin belajar lebih banyak tentang pelayanan digital, begitu ya. Nah, ini persyaratan minimalnya adalah minimal itu harus 2 bulan penuh di Yayasan Lembaga Sabda ya. Nggak boleh hanya 1 bulan, nggak boleh hanya 1,5 bulan. Jadi harus 2 bulan penuh itu minimal ya untuk bisa magang di Yayasan Lembaga Sabda. Dan siapa saja silahkan kalau punya kerinduan untuk melayani Tuhan dan paling tidak punya skill digital ya, skill dasar digital, yuk boleh join untuk magang di Yayasan Lembaga Sabda. Kita akan belajar sama-sama terutama bagaimana kita bisa memanfaatkan semua skill digital yang kita punya untuk bisa melayani Tuhan. Gitu ya, Jensi nih, yuk join ya untuk pelayanan di Sabda. Nah, sekarang kita ada Salomo dan juga Ken ya, yang masuk kategori mereka magang di Sabda ini karena kerjasama antara Sabda dan kampus mereka. Oke, kalau gitu kita mau kenalan dulu nih ya, dari Ken dulu ya. Oke, Ken aman ya Ken? Karena di tempat saya kamu kayak buffering, tapi kayaknya aman ya dari admin. Bisa dengar suara saya baik? Bisa, Bu. Oke ya, jadi Ken dulu ya, boleh silakan kenalan. Kuliah di mana, jurusannya apa, semester berapa, dan mau kenalan yang lain juga boleh ya, yang kamu mau ya. Salomo setelah itu ya. Ayo Ken. Oke, jadi halo perkenalkan semuanya, aku Kendrick Skordana, mahasiswa dari Calvin Institute of Technology. Aku sekarang semester 5 untuk semester depan ini, Agustus ini dan semester 5. Dan aku di CIT, Calvin Institute of Technology ini mengambil jurusan IT dan Big Data Analytics. Ada lagi yang mau dikenalkan? Asalnya dari mana? Untuk asal, aku sendiri dari Kalimantan Tengah, Pangkalan Bun. Jadi aku ya berkuliah di Jakarta dan mendapat kesempatan magang di Solo waktu liburan. Puji Tuhan, terima kasih Ken. Oke, lanjut deh Salomo. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Salomo Agung Adrianto Remina Otapia. Tapi bisa dipanggil Salomo, jangan terlalu panjang. Ya, aku dari BINUS Malang, jurusanku Computer Science. Kalau aku dari Bali. Saat ini aku semester 6. Semester 6 ya, dari BINUS ya, Malang. Kalau Ken itu dari CIT Jakarta ya. Oke, satu Malang, satu Jakarta. Nah, jadi kalau Ken ini di sini ya, kamu mulai magang kapan ya? Lalu Salomo juga mulai magangnya kapan nih? Oh, oke. Jadi kalau dari aku mulai magangnya dari 2 Juni. 2 Juni sampai 1 Agustus. Jadi 2 bulan ngambil. Oke. Jadi 2 bulan aja ya. Kalau Salomo? Kalau aku kayaknya 30 Januari. 30 Januari atau 31 Januari. Ya, itu sampai sekarang? Masih sampai sekarang. Masih bahagia. Masih lama. Karena program kalau Ken sendiri kenapa nih cuma 2 bulan di sini lalu Salomo cuma sampai sekarang udah hampir 6 bulan udah ada di sini. Gimana tuh Ken? Kalau dari aku karena emang dari kampusnya itu harusnya cuma 1 bulan, tapi ya karena di Sabda emang minimal 2 bulan juga, jadi ya udah karena juga waktu libur gabut juga paling ya udah habisin waktu di Sabda aja sebagai pelayanan gitu. Mantap. Iya ya, karena memang kalau di CIT itu sebenarnya belum magang namanya ya, kerja sosial namanya ya. Iya. Nanti magang ada waktunya tersendiri lagi gitu ya. Sedangkan kalau Salomo, kenapa lama sekali di sini Salomo magangnya? Sebenarnya sih harusnya 1 tahun. 1 tahun magang, tapi karena 1 tahun magang, tapi karena ya saya sendiri ada ikut program lanjut di BINUS, jadi diminta 6 bulan saja magang gitu. Jadi untungnya YLSA mau terima 6 bulan saja gitu. Oh gitu ya, berarti kita minta setahun bisa ya? 6 bulan dulu. Oke, baik ya. Jadi memang ada perbedaan program antara CIT dan juga dari BINUS sendiri ya, tapi bersyukur ya. Nah, tapi boleh dong bagi ceritanya ya, ketika memilih untuk magang di Yayasan Lembaga Sabda ya, ini prosesnya gimana nih? Ceritanya gimana nih? Ada cerita unik enggak atau alasan khusus ketika kok bisa milih Yayasan Lembaga Sabda? Oke, mulai dari Salomo dulu deh, habis itu Ken. Oke, kalau aku sih kisahnya bisa coba masuk magang di YLSA itu karena ya tadi aku kan akan ikut program lanjut di BINUS. Nah, itu mewajibkan hanya 6 bulan saja.
Nah, aku cari-cari di mana ya perusahaan atau yayasan gitu yang menerima 6 bulan. Nah, dosennya menawarkan di LSA. Ya sudah, aku langsung aja masukkan namaku di form gitu, dan ternyata bisa ya Pak, langsung tiba-tiba aja interview. Ya sudah, aku ikut interview, ikut administrasi, dan akhirnya terima gitu. Jadi ya bersyukur sih karena banyak juga belajar di sini. Oke, gitu ya. Jadi memang ada mak comblangnya nih ya antara Yayasan Lembaga Sabda dengan Salomo ya, karena kita kerjasama dengan BINUS Malang gitu ya. Jadi ada salah satu memang yang sudah bertanggung jawab mengurusi. Jadi kami diberi daftar nama nih ya, daftar nama. Ini di sini ada nama-nama ini. Ibu mau kontak yang mana? Ya salah satunya ada nama Salomo nih ya. Ya kalau Salomo berarti dia pasti Kristen nih ya. Iya nggak ya? Ya untuk wawancara. Jadi ya itu dari behind the scene dari Sabda juga seperti itu. Kalau Ken gimana nih Ken? Kalau dari aku itu kan awalnya semester lalu, semester 4 itu bingung mau cari kerja sosial di mana. Iya, di CIT itu manggilnya kerja sosial, kayak jadi pelayanan di masyarakat gitulah. Bingung lah mau kerja sosial di mana, dan ada tanya-tanya ke kakak tingkat gitu, kayak kerja di mana, terus ngapain aja. Terus ada satu kakak tingkat itu yang juga sudah sebelumnya magang di Sabda ya, Lembaga Sabda. Dia kasih rekomendasi lah, coba aja ke Sabda ini, hubungin ini. Ya, terus ya akhirnya aku coba-coba administrasi, interview, terus ngajak teman gitu sih. Jadi ya, bersyukur ini di sini bisa mendapatkan banyak pengalaman mengenai pelayanan dan Ya, kerja profesional. Ya nanti sharingnya tuh nanti ya, yang ucapan syukurnya. Iya, tapi ada juga yang unik nih ya waktu Ken pertama kali melamar untuk kerja sosial di Sabda, ada satu syarat yang kita kasih ya. Kamu boleh kerja sosial di sini, yang penting kamu harus ngajak satu atau lebih teman lagi untuk magang di sini, iya kan ya? Iya, betul, Bu. Nah, waktu terima tantangan itu gimana? Sebenarnya itu udah ada planning sih, kayak ada beberapa teman yang aku mau ajak gitu, tapi ya yang mau dan bersedia tuh kebetulan cuma satu, yang Devlin, dan dia mau juga akhirnya explore juga, mendapatkan pengalaman di Sabda bersama di Solo. Iya, harusnya hari ini Devlin juga ikut sharing ya, cuman karena sibuk ya. Iya, betul. Jadi nggak bisa. Iya, oke. Salomo dulu juga kita tawarin ya, kalau ada teman lagi yang mau join gitu ya, Salomo ya. Iya nggak sih? Iya, dulu pernah. Iya, cuma Salomo nggak dapat teman nih. Oke, baik ya. Jadi di magang satunya sudah hampir selesai si Salomo ya, hampir 6 bulan, sedangkan Ken sendiri sudah selesai ya pada awal Agustus yang lalu. Nah, selama magang ini terlibat di proyek atau kegiatan apa aja gitu. Bener nggak seperti kalau teman-teman magang yang lain katanya yang penting kamu suruh ngerjain apa aja, kamu harus ngerjain gitu ya. Nah, kalau di Sabda sendiri dilibatkan juga dalam proyek-proyek khusus, proyek-proyek khusus nggak, lalu kegiatan apa aja yang udah dikerjakan? Dari Ken dulu boleh? Kalau dari aku, ya proyek-proyek aku kan terkait Sabda itu banyak situs-situs Drupal yang lama yang belum diupdate. Jadi selama magang itu aku berfokus pada mengembangkan situs-situs yang ada itu menjadi yang lebih mudah diakses gitu. Seperti kalau misalnya teman-teman ada coba itu mengenai Sabda Reform, Telaga, Gubuk, dan Wanita. Nah itu merupakan situs-situs yang ada saya bantu kembangkan, dan juga ada pengembangan juga dari Sabda ingin kayak berambisi untuk menambahkan fitur AI ya. Jadi aku selama magang itu berusaha membantu untuk mengintegrasikan AI dengan situs-situs dari Sabda itu sendiri. Oke, jadi proyek situs ya lebih banyak ya, Ken di sini ya. Nama juga dengan Devlin. Kalau Salomo? Oke, kalau aku dulu pertama kali masuk magang di sini, proyekku sama ya, tapi situs WordPress. Jadi waktu itu aku diberi tugas untuk update versi WordPress sama tampilannya gitu ya. Selama aku mengerjakan situs itu selesai, baru dikasih project baru, tapi projectnya Android gitu, karena aku juga punya ya kesenangan untuk ngerjakan Android. Akhirnya diberikan proyek Android ya. Proyek Android yang sudah kulakukan itu ya Alkitab GPT, Kamus Alkitab, dan yang saat ini itu Real Kitab. Tapi itu masih dalam pengembangan teman-teman. Jadi tunggu kabar selanjutnya. Oh, tunggu kabar selanjutnya ya.
Dari semua makanya dia paling lama di sini ya, harusnya paling banyak kerjaan juga dong ya. Ya. Oke, iya jadi penasaran nih ya dari semua yang sudah dikerjakan kayak tadi Ken dapat tentang situs-situs upgrade dari apa Drupal ditingkatkan lagi, lalu Salomo dari situs lalu juga ada aplikasi gitu ya. Itu semua ilmu-ilmunya udah pernah didapatkan di kampus belum? Ya, ada nggak sih hal-hal baru yang kalian pelajari, baik itu secara hard skill maupun soft skill ketika mengerjakan tugas-tugas tersebut gitu ya, atau tugas-tugas lain di Sabda dari Ken? Eh, dari aku terkait situs-situs Drupal dari kampus ini belum diajarin sih sebenarnya. Jadi Drupal strukturnya tuh aku full belajar dari Sabda seperti ya diajarin staff-staff dari Kak Rian dan lain-lain dan Pak Hadi juga terkait strukturnya gimana cara mengembangkan situsnya, bagaimana integrasinya itu full belajar dari Sabda. Dan juga dari itu mengenai hard skill ya tentu soft skill juga mengikut. Ya, jadinya harus disiplin explore sendiri sama time management bagaimana harus bisa mengatur waktu dalam belajar tools-tools baru ini dan juga dalam bekerja selama seminggu, selama 2 bulan ini gitu sih. Jadi banyak ini ya, banyak belajar apa namanya, belajar sendiri juga pastinya ya. Kalau di kantor nggak ada waktu dong. Ya bisa dibilang begitu karena ya Sabda juga banyak tugas-tugas lanjutan juga kan kayak info buku lain-lain, Akitalk, live, Oke. iya. Oh, Di kamar hampir gak ada waktu lah. oke, gitu ya. Itu secara hard skill ya. Iya. Saya dulu deh. Silakan Salomo. Oke, kalau dari aku sih, kalau hard skill ya, ini benar-benar pertama kali aku coba WordPress sama pakai Kotlin untuk pengembangan Android. Jadi benar-benar belajar banyak gitu lah. Kayak karena di kuliah itu beda apa bahasa pemrogramannya beda. Jadi di Sabda ini pertama kali pakai bahasa pemrograman ini. Jadi benar-benar belajar banyak. Kalau soft skill ya lebih ditingkatkan lah dalam hal kerjasama tim, komunikasi, sama problem solving. Apalagi problem solving itu karena selalu dalam project itu pasti ketemu masalah aja. Nah gitu. Jadi harus bisa berpikir gimana sih masalahnya di mana gitu, fungsinya apa yang bermasalah gitu. Nah itu aku banyak belajar di sana. Karena ya benar-benar belajar gimana memecahkan masalah tersebut. Gitu. Oke, mantap mantap ya. Nah ini kan tadi dari sisi ini ya, secara teknis sesuai dengan pendidikan kalian ya, orang-orang apa teknis nih, orang-orang komputer gini ya. Lalu kalau tugas-tugas yang lainnya ada nggak? Atau memang hanya panang aja 9 jam sehari itu cuma ngurusin situs, ngurusin aplikasi dan sebagainya gitu? Ada tugas-tugas lain atau kegiatan lain nggak yang dikerjakan di Yayasan Lembaga Sabda? Dari Ken? Oh, dari aku. Ya, tentunya tidak. Ya, Sabda tentu punya beberapa program yang diberikan untuk pelayanan masyarakat seperti ada yang Alkitab, Sabda Youth, dan juga ada kadang roadshow itu merupakan juga tugas dari Sabda ikut membantu juga dan ada kerja bakti singkat sih biasanya kayak membantu staff lain. Ya, kerja bakti singkat. Ya Mas Salomo tahu lah ya gimana Mas. Ya itu ada tugas itu juga terus ada info buku jadi staff-staffnya diminta untuk bisa membaca buku kemudian menginformasikannya ke sesama staff lainnya dan juga ya itu jadinya pembelajaran bagi staff-staff di Sabda itu untuk bisa membaca buku gitu untuk bisa memperdalam materi dan juga untuk bisa mempresentasikannya gitu sih. Dari semua itu yang paling kamu suka apa itu? Kerja bakti Bu. Kenapa Iya. sekalian olahraga? Iya, sekaligus olahraga Bu. Kayak biar nggak duduk doang di depan komputer gitu. Kita bisa angkat-angkat barang itu bantuin gitu sih. Iya, iya karena memang kebetulan sekali ya Lembaga Sabda juga ada beberapa penyesuaian ruangan karena kita baru inovasi ya. Jadi ada beberapa barang lemari yang harus dipindahkan dan itu harus diangkat beramai-ramai. Oke. Salomo ada tambahan nggak? Tadi kan hampir semua yang sudah dilakukan Ken tadi yang disebutkan kan kamu juga kerjakan ya. Ada hal lain yang belum sempat disebutkan oleh Ken? Kalau dari aku mungkin tambahnya kayak ada PA juga kan di pagi hari itu PA, PD, sama dulu waktu aku bulan kedua atau bulan pertama kan
nata buku juga di perpustakaan. Nah itu sama kayak Ken, menurutku nata buku itu yang paling seru karena daripada mumet di depan komputer itu lebih baik refreshing dulu nata buku gitu, enak gitu. Jadi itu apa yang paling suka. Oke ya, di depan komputer mau berhadapan dengan buku-buku aslinya gitu ya, buku-buku yang Ya. gitu ya. Jadi nambah tenaga begitu ya kalau mau ya. Ya, Oke, baik ya. Jadi apa? Jadi rekan-rekan atau teman-teman semua ya, kalau di Sabda itu kita tidak hanya apa yang dikerjakan itu tidak hanya di depan komputer, tapi ada beberapa tugas juga yang akan menolong untuk apa? Menolong lebih memperdalam dan mempertajam lagi pelajaran tentang arti penting untuk kita bisa melayani Tuhan apa pada era digital ini. Ya, uh, pernah ngalamin tantangan atau kesulitan nggak nih selama magang? Terus gimana kalian bisa mengatasi tantangan dan kesulitan itu? Apa yang bikin kalian paling suntuk gitu ya? Bikin kalian paling aduh gitu ya? Dan pernah nggak merasa pengen, udah aku stop aja gitu ya? Nah, dari Salomo dulu deh. Silahkan, bisa curcol. kalau dari aku, wah itu ya kayak tadi sih, bener-bener waktu buat pengembangan proyek itu kayak kalau ketemu masalah, baru aku coba bukan ratusan, hiperbola, puluhan cara untuk memperbaiki masalah tersebut, gak berhasil-berhasil, kayak aku langsung bilang ke mentorku, langsung bilang, Kak ini kenapa ya, kok aduh aku mau menyerah ngurusin masalah ini gitu. Tapi untungnya kakak mentor juga ngasih saran, kamu stop aja lu ngerjain fungsi ini, pindah ke fungsi yang lain supaya nggak terlalu terfokus sama itu. Jadi itu sih bener-bener caraku mengatasi itu. Oke, stop dulu kalau ketemu masalah yang nggak bisa kayak diperbaiki, stop dulu, pindah ke fungsi lain. Mungkin nanti waktu kamu kerja fungsi tersebut langsung tiba-tiba ketemu, oh iya ya ternyata masalah yang tadi itu gini gitu. Jadi ya benar-benar bermakna lah saran dari mentor. Oke, tapi yang tadi bikin suntuk dikerjain juga kan ya, dikerjain lagi kan ya? Ya, tetap dikerjain, tetap selesai. Untungnya sekarang selesai, tapi ya waktu dulu itu kayak, waduh kok capek sekali gitu. Puji Tuhan. Kalau Ken sendiri, yang paling Iya bikin sama suntuk apa nih, Ken? Ya, sama sih kayak Mas Lobo kayak mempelajari teknis baru kan. Jadi itu kayak banyak error-error yang tentunya kita nggak tahu ini kenapa kok bisa kayak gini. Kayak baru pertama kali lihat itu sempat stres juga di minggu-minggu awal dan juga itu ya solusinya banyak-banyak explore sih. Terus ya waktu minggu-minggu awal banyak nanya-nanya ke karyan gitu. Ini gimana ya? Ini kayak gini-gini. Terus diajarin, oh ya ini emang kayak gini. Jalanin aja prosesnya, dia ada kasih dokumentasi lain-lain ya cukup membantu sih. Dan ya selain masalah teknis tuh ada masalah time management juga kayak selama di kampus kan kayak kelasnya tuh yang misal 2 jam kelas seharusnya istirahat terus lanjut 2 jam lagi. Nah kalau di Sabda kan ya 9 jam full kerja gitu kan ya, jadi kayak awal-awal terasa kayak capek dan juga pulang kerja ternyata kan masih ada tugas-tugas lanjutan itu yang sudah saya sebutkan kayak mau persiapan pendalaman Alkitab lah, persiapan live lah, terus mau kerja bakti lah. Nah itu jadinya agak struggle sendiri ya mau ada having me time atau telepon keluarga itu jadinya agak struggle juga ya. Itu ya solusinya ya mungkin melakukan skala prioritas mana yang lebih penting dulu, nanti mengerjakannya di waktu yang sudah pas baru dikerjain gitu, jangan yang memaksakan ke semuanya dikerjakan langsung gitu sih. Oke, gitu ya. Iya, beberapa tugas juga memang ada yang dikerjakan di luar jam kerja ya, seperti kita PA Instagram Live itu kan biasanya malam ya, karena segmennya kalau yang malam itu akan lebih dapat nih dibandingkan kalau siang, misalnya untuk PA online bareng atau untuk yang apa Sabda Youth ya, untuk segmen anak-anak muda gitu ya. Salomo dan juga Ken dua-duanya udah pernah ya. Salomo ntar malam nih Alkitab nih ya, PA online bareng nih ya. Tentu. Kalau Ken udah nih ya. Oke, ya jadi iya makanya itu apa perlu ini ya, perlu mengatur waktu dengan lebih baik lagi. Good gitu ya. Oke, ada nggak sih masih ada nggak sih cerita yang paling aneh mungkin atau paling lucu atau paling apa ya, paling sesuatu lah gitu ya. Selama magang di Sabda gitu ya, nggak harus tentang apa beneran kerjaan yang di depan ini sih, di depan komputer gitu ya. Ada nggak yang mau di-sharingin? Dari Ken dulu deh. Kalau paling lucu, paling aneh ya paling kerja bakti. Kalau masalah paling unik ya, unik itu pendalaman Alkitab ya. Pendalaman Alkitab kan kayak itu setiap
hari dari Selasa sampai Kamis ya. Tapi Senin dan Jumatnya itu persekutuan doa kalau di Sabda. Mhm. Jadi itu selama pendalaman Alkitab tuh banyak mendapatkan insight-insight sih dari mentor-mentornya. Jadi kayak cukup unik juga untuk bisa terutama dalam misal yang kitab Amsal yang belakangan ini kami di bulan Juli itu ada pendalaman Alkitab kitab Amsal. Nah itu ya cukup mengubah pandangan hidup lah mengenai apa arti doa, terus bagaimana menjalani hidup, ya itu cukup unik bagi aku karena selama di CIT itu nggak ada gitu sih. Iya, oke, thank you. Kalau Salomo gimana? Kalau pengalaman lucu mungkin ya sama kakak-kakak mentor lah, itu kan kami duduk bersebelahan gitu. Kami selalu kalau lagi stuck project itu selalu ngirim meme lah gitu, lucu satu sama lain. Jadi ya itu paling lucu sih karena bener-bener mencairkan otak gitu daripada ngeliat komputer ya lebih baik ngomong baru ketawa bersama gitu. Itu paling seru menurutku. Oke, gitu ya. Jadi kan nanti mungkin kalau kamu pergi dari sini yang kamu akan kehilangan momen itu ya. Iya. Oke, thank you gitu ya. Nah, ini kan kalau Ken ini 2 bulan di sini, lalu Salomo hampir 6 bulan di sini ya. Selain tadi mendapatkan hard skill, soft skill juga ya selama pelayanan di Sabdas magang ini ya. Apakah semua pengalaman itu membuat kamu mempunyai pandangan baru tentang pelayanan ya? Apakah selama magang di Sabda ada hal-hal yang semakin mempengaruhi imanmu ya atau cara pandang kalian terhadap pelayanan digital? Dari Ken dulu, silahkan. Ini dari tadi saya terus nggak apa-apa lah. Apa? Ya. Jadi untuk pengalaman dari Sabda sendiri itu tentunya cukup mempengaruhi pandangan saya ya, terutama dalam pelayanan digital. Itu saya berpikir awalnya tuh skill yang saya punya kayak ngoding, bisa pemrograman itu kayak nggak bakal membantu banyak di dalam pelayanan gitu. Hanya paling dengan skill itu bisa memuliakan Tuhan. Tapi aku nggak tahu gimana caranya memuliakan Tuhannya itu. Nah dengan di Sabda ini muncul pandangan baru kan. Jadinya kayak ternyata dari skill ngoding ini bisa dong membuat tempat kayak situs untuk bisa melaksanakan atau mengabarkan firman Tuhan gitu melalui situs-situs, melalui aplikasi, dan juga itu ya kedepannya ini bisa jadi dasar gitu buat yang pengembangan platform lainnya mungkin dengan AI yang mungkin sudah lakukan itu ya AI GPT itu Alkitab GPT itu, dan ya mungkin kedepannya apalagi mungkin bisa VR GPT, VR AI Alkitab gitu kan, ya siapa tahu bisa, dan itu ternyata bisa ya cukup mengubah pandangan lah dari sisi pelayanan gitu sih. Ya. Oke, jadi selain ini punya komitmen untuk mau lebih banyak melayani lagi di bidang digital nggak, Ken? Iya, ada sih Bu, tentu ya. Oke, iya baik ya. Semangat ya Ken ya. Kalau dari Salomo gimana? Kalau dari aku sih magang di sini kayak membuka mata lah. Karena dulu di kampus itu kan kami selalu diajarkan digital entrepreneurship gitu. Jadi gunakan codingmu untuk membuat bisnis gitu kan. Ilmu pemrogramanmu untuk buat bisnis gitu. Jadi selalu ada bisnisnya gitu. Tapi di sini kayak aku masih bisa menggunakan kemampuan programmingku untuk buat aplikasi yang membantu pelayanan, yang bantu pemahaman Alkitab gitu. Jadi kayak ya setidaknya menenangkan hati lah gitu menurutku, karena dari dulu selalu diajarkan bisnis gitu. Ya, sekarang lebih ada jalur lain lah gitu kalau untuk program. Iya, itu namanya ministrypreneurship. Jadi memang untuk di pelayanan digital itu akan sangat-sangat menolong lebih banyak untuk kita bisa melihat ya, banyak kesempatan yang terbuka besar, terbuka lebar gitu ya untuk pelayanan menjangkau jiwa-jiwa terutama ketika kita memanfaatkan teknologi, dan harap itu bisa menolong ya untuk Ken dan juga Salomo gitu ya. Oke. Ya, dari kalian sendiri ya, setelah kalian melayani di Sabda 6 bulan ini dan 2 bulan ini, seberapa dalam kalian bisa lebih lagi mengenal tentang Tuhan ya, dari sisi kalian? Boleh di-share kan? Salomo dulu deh sekarang. Tadi kan Oke.
Oke. Baik. Kalau aku sih apa ya? Selain tadi itu kayak pelayanan digital, saya juga belajar apa ya? Lebih mendalami Alkitab lah. Gara-gara tadi ada PA itu kayak, oke. Waktu pertama kali magang itu kayak, oke teman-teman kita PA dulu ya. Aku agak ini sih agak kaget. Oh PA, apa yang nanti dipelajari ya gitu. Kemarin tuh kayak pertama kali itu kejadian gitu. Jadi aku baca gitu, sharing. Jadi oh iya bener-bener banyak pelajaran yang aku dapatkan dari PA ini. Jadi kayak ya semakin lama semakin bersyukur lah karena akhirnya aku bisa kembali lagi lebih mendalami Alkitab gitu, mendalami pembelajaran dalam Alkitab gitu. Bersyukur. Dan itu menolong kamu bisa lebih mengenal Tuhan? Ya, sangat membantu. Iya, oke. Kalau dari Ken sendiri gimana? Ya, tadi setuju sih dengan yang Mas Salomo tadi ngomongin mengenai mendalami kekristenan. Iya, ya dengan ada PA itu jadinya lebih yang PA dilakukan Sabda itu tentunya jadi kayak lebih belajar mengenai banyak hal. Karena kan dulu di CIT kayak kurang baca Alkitab ya, kayak baca Alkitab tuh tunggu yang sempat-sempat aja. Tapi kan di Sabda diajarkan untuk bisa membaca Alkitab setiap harinya. Dan itu cukup kayak mengubah diri aku sih. Jadi kayak aku merasa lebih dekat aja dengan Tuhan, kayak lebih tahu lah kayak rencana Tuhan yang Tuhan berikan maunya gimana itu tahu kayaknya. Jadi kayak gitu. Ada gambaran setidaknya gitu sih. Puji Tuhan. Iya, terima kasih Ken sudah sharing ya dan juga Salomo. Ini ada satu pertanyaan nih dari teman kita Rahel Slay gitu ya. Hal apa yang akan diaplikasikan dalam hidup Kak Ken dan Kak Salomo setelah magang di Sabda? Pertanyaan bagus banget ya. Oke, dari Salomo dulu lah. Oke, kalau aplikasi ada dua sih. Mungkin yang pertama yang pasti itu ya pembelajaran bahasa program untuk kedepannya gitu. Yang kedua ya PA, pemahaman Alkitab. Karena sekarang udah terbiasa lah baca Alkitab gitu. Jadi aku berharap setelah keluar ini tetap rajin baca Alkitab. Aku rencananya sih kalau baca dari Kejadian sampai Wahyu gitu, mulai program itu. Jadi benar-benar dari awal sampai akhir gitu. Mudah-mudahan bisa selesai. Gitu. Itu sih kalau aplikasiku dalam hidup. Oke, kalau Ken gimana? Ya hampir sama sih, tadi ada mengenai teknis juga kan, mengenai penggunaan situs Drupal. Ini mungkin aku akan aplikasikan ke proyek pribadi aku, kayak misalnya buat situs sendiri dengan Drupal, itu bisa diaplikasikan ke depannya. Dan juga kalau dari sisi soft skill ya, kayak pendalaman Alkitab, ini karena sudah terbiasa di Sabda kayak baca Alkitab terus, ya aku mau mengembangkan sih dalam diri aku juga, jadinya aku bisa belajar baca Alkitab sendiri, jadi mandiri, dan juga bisa paling mengajak teman atau keluarga untuk bisa membaca Alkitab bareng dan juga mau pendalaman Alkitab bareng. Gitu sih. Puji Tuhan. Ya. Sudah satu minggu balik dari Sabda. Masih lanjut pembacaan Alkitabnya? Masih saya lanjutin baca kitab Amsal, udah ayat pasal 26. Mantap. Puji Tuhan, mantap Ken ya. Saya ikut senang sekali, terus terang ya. Ikut nanti Salomo di sini masih lanjut dengan kami. Oke, iya. Nah, ada nggak pesan atau tips untuk teman-teman yang mau magang di Yayasan Lembaga Sabda nih, atau ajakan ya untuk yuk magang di Sabda? Lalu juga berikan semangat dan juga tipsnya dari Ken. Kalau mungkin tips itu ya tetap rendah hati lah, gunakan skill kalian yang kalian dapatkan dari Tuhan, dari orang-orang di sekitar kalian, dari kampus, itu untuk memuliakan Tuhan, untuk membantu sesama. Jangan yang dipakai disimpan sendiri, gunakan itu untuk bisa menyebarkan firman Tuhan, kebaikan sesama. Dan juga pesan untuk bisa join ke Sabda lagi, ya untuk mahasiswa-mahasiswa CIT yang mungkin terutama di bidang yang sama dengan saya, IT, Big Data Analytics, kalian bisa join aja ke kerja sosial sambil mengembangkan skill teknis kalian di Sabda. Dan ya pasti belajar banyak banget di Sabda. Oke, baik. Terima kasih Ken dan juga Salomo. Ya, ada satu hal yang kalian ingin lanjutkan tadi yang mungkin belum sempat di-share atau tadi sudah di-share semua. Kalau Ken tadi kan berharap bisa membuat ini ya, membuat mungkin situs untuk pelayanan gitu ya.
Ada lagi hal lain yang ingin dilakukan, Salomo atau Ken? Kayaknya aku belum tipsnya belum aku lagi. Tipsnya belum ya, aduh lupa. Aku juga bingung, kok tiba-tiba udah aku ya. Oke, kalau dari aku sih hampir sama kayak Ken, tapi kayak apa ya? Pokoknya persiapkan diri karena benar-benar akan beda kehidupan kuliah dengan kehidupan kerja gitu. Jadi persiapkan diri gitu ya. Baru yang kedua, jangan malu. Karena aku sendiri kan dulu langsung bilang aku ingin belajar Android gitu karena aku benar-benar ini. Jadi aku ditugaskan untuk Android. Kalau kalian teman-teman ada yang mau magang di sini langsung bilang aja mau bagian apa gitu. Tapi tentu saja harus ada keahliannya sedikit gitu, ada dasarnya gitu. Jangan kalian tidak tahu apa-apa tapi minta yang itu kayak di sini juga kerja. Jadi tetap ada dasarnya, nanti akan diajarkan dibantu gitu. Iya. Jadi itu sih jangan malu ngomong karena di sini saling bantu gitu. Iya. Itu sih tips Kalau saya. malu ngomong di sini jadi malu-maluin kan? Iya, makanya ketika ada penerimaan magang itu kami tetap ada yang namanya wawancara ya. Wawancaranya bukan untuk menentukan dia akan diterima atau enggak. Kasus khusus sih ada yang seperti itu ya. Tapi paling enggak untuk kita saling tahu ya apa yang menjadi skill basic dari kalian, dari teman-teman yang akan magang, interestnya apa, begitu ya. Kalau dari Sabda sendiri jadi satu kesempatan untuk kami secara terbuka menginformasikan kalau magang di Sabda tuh harus A, B, C, sampai Z gitu ya. Dan yang paling penting harus mau tinggal di mes Sabda. Nggak boleh ngekos sendiri di luar, apalagi tinggal di hotel. Tidak diizinkan gitu ya. Jadi itu salah satu yang juga kami informasikan kepada teman-teman magang gitu ya. Dalam wawancara Zoom maupun secara email gitu. Karena sebelum Zoom kita ada email-email dulu ya beberapa kali baru Zoom dan akhirnya yuk bisa datang ke Sabda ya. Sekali lagi terima kasih ya untuk Salomo. Tadi Salomo belum ngasih tahu ya. Kira-kira ada lagi yang akan dilakukan nggak nih setelah misalnya nanti udah selesai dari Sabda untuk mengaplikasikannya? Udah sih, gak ada tambahan lagi gitu. Tambahan lagi ya. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Ken dan juga Salomo yang sudah bekerja keras juga, belajar hal-hal baru, itu nggak mudah gitu ya. Tetapi kalian berusaha gitu sehingga nanti apa yang akan kalian kerjakan di sini gimana rasanya akan dipakai banyak orang untuk mereka bisa lebih mengenal Tuhan, bisa mereka pakai untuk pelayanan. Gimana rasanya Ken? Kalau kamu biasa aja? Senang lah Bu, pastinya kayak wah hasil kerja saya dipakai gitu. Ya, Tuhan, bersyukur. Iya. Ya didoakan ya, semoga yang mengakses setiap program atau pekerjaan yang kamu kerjakan bisa semakin menikmati Tuhan. Kalau Salomo sendiri gimana rasanya? Pasti senang sih Bu, karena dulu aja waktu udah selesai suatu proyek itu aku kasih tahu ke keluarga aja gitu, keluarga ngeliat keren gitu, udah senang aja gitu. Apalagi kalau dipakai orang luar gitu, jadi pasti lebih senang gitu. Iya, apalagi kalau mereka bisa betul-betul ya menikmati kebaikan Tuhan lewat setiap pekerjaan atau tugas-tugas yang sudah dilakukan. Sip, magang. juga kan. Ya, senang banget bisa dengar sharing kalian berdua ya. Semangat terus dalam melanjutkan pendidikannya untuk Ken. Semangat untuk terus melanjutkan magangnya di Sabda untuk Salomo sampai akhir Agustus ini. Dan nanti akan kembali melanjutkan aktivitasnya dalam perkuliahan. Tuhan Yesus terus memberkati ya. Dan jangan lupa kemana-mana kalian membawa visi atau slogan dari Sabda. Apa itu, Salomo? Gak tahu. Give. Oke? Really receive, really give. Dan itu ya, IT teknologi untuk kemuliaan nama Tuhan, gitu ya. Kalau gitu kalian nggak dilulusin nih dari magang nih nanti ya. Sorry. Oke, baik ya, sekali lagi terima kasih dan juga terima kasih kepada rekan-rekan sahabat-sahabat yang sudah join dalam acara pada siang hari ini. Kalau yang saat ini sedang menonton siaran tundanya juga kami ucapkan terima kasih. Boleh dibagikan informasi ini kepada rekan-rekan yang lain. Yang pasti kalau ada yang tertarik untuk bertanya seputar pelayanan atau magang di Yayasan Lembaga Sabda, boleh langsung DM ya
ke admin Instagram Sabda_Ilsa atau bisa WhatsApp di 088129799100 ya untuk mendapatkan informasi lebih lengkapnya ya. Silahkan kalau sudah punya skill digital, punya waktu minimal 2 bulan full untuk pelayanan di Sabda dan punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa melayani Tuhan lewat pelayanan digital atau pelayanan AI, yuk join ke Yayasan Lembaga Sabda untuk kita sama-sama cari tahu apa sih yang bisa kita gunakan dari karunia dan talenta yang Tuhan berikan kepada rekan-rekan sekalian ya untuk melayani Tuhan di Yayasan Lembaga Sabda ya. Dan juga kami mengundang rekan-rekan juga untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan lain ya. Untuk Alkitab pada malam hari ini akan ada topik yang menarik banget nih ya. Nanti pukul 19.30 di Instagram AyoPA. Ini akan bersama dengan Salomo nanti malam. Judulnya Takut Akan Kematian, tanda tanya. Salomo takut akan kematian? Belum tahu, nanti dibicarakan. Oke ya. Ya jadi nanti malam kita akan sama-sama membahas tentang hal tersebut ya. Lalu juga besok kita akan ada Sabda Youth yang akan diselenggarakan pukul 19 waktu Indonesia Barat di Instagram Sabda Resources. Judulnya No Longer Slave, nggak lagi menjadi seorang budak gitu ya. Jadi silahkan bisa melihat apa sih maksudnya nih No Longer Slave gitu ya. Bisa ikutan anak-anak muda, rekan-rekan Ken. Salomo besok ikutan lagi ya, ngajak teman-teman yang lain untuk bicara tentang hal ini ya di Instagram Sabda Resources. Ya baik, kita akan masuk dalam doa penutup, kita akan berdoa ya. Baik, saya akan tutup dalam doa. Tuhan Yesus, oleh Bapak yang Maha Kasih, bersyukur untuk bisa ngobrol-ngobrol dengan Ken dan juga Salomo tentang pengalaman mereka melayani Tuhan sebagai staf magang di Yayasan Sabda. Ken selama 2 bulan dan Salomo yang sebentar lagi akan mengakhiri 6 bulan masa magangnya di sini. Kami bersyukur untuk setiap pekerjaan, untuk setiap kesempatan pelayanan yang boleh Tuhan berikan kepada mereka berdua. Ini bukan satu kebetulan Tuhan, tapi biarlah mereka melihat ini sebagai satu berkat anugerah daripadamu Bapa, sehingga di usia muda mereka, di tengah-tengah pendidikan yang masih harus mereka selesaikan, Tuhan, mereka bisa juga memberikan dan menggunakan talenta dan karunia yang mulai Engkau berikan kepada mereka untuk bisa mengerjakan pekerjaan-Mu di sini. Tuhan, tolonglah untuk masa depan mereka, untuk pendidikan selanjutnya, rencana-rencana ke depannya, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Doa juga Tuhan untuk setiap proyek yang sudah dikerjakan oleh Ken maupun Salomo di Yayasan Lembaga Sabda, supaya dapat lebih kami kembangkan ke depannya lagi, semakin baik, semakin sempurna, dapat digunakan untuk melayani lebih banyak orang lagi. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih ya rekan-rekan semua yang sudah join. Tuhan Yesus berkati. Salam IT for God, salam AI for God.